dari 0 sampai 10 juta revenue dari bisnis. Buat teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama gue Faisal, gue umur 24 tahun, dan sekarang gue berkarir sebagai software developer di salah satu perusahaan retail di Indonesia. Tujuan gue bikin video ini adalah gue pengen kasih tahu ke kalian semua kalau bikin bisnis di 2026 ini sekarang jauh lebih mudah dengan memanfaatkan leverage dari AI. Karena itu di sini gue bikin challenge ini supaya bisa mendorong teman-teman semua untuk bikin challenge serupa sehingga kita bisa berkembang bersama. Sebelumnya gue bakalan jelasin bisnis apa sih yang gue bangun dan gimana strategi gue untuk menghasilkan 10 juta pertama. Yang pertama, gue punya bisnis akademiumkm.id. Teman-teman bisa coba buka di Google ya. Akademiumkm.id ini gue bangun di tahun 2024 awal. Nama brand awalnya itu Brand in Indonesia, dan rebranding di sekitar 2024 pertengahan menjadi Akademi UMKM. Secara simple mungkin gue jelasin, Akademi UMKM itu adalah suatu community hub yang bergerak melalui teknologi untuk membantu perkembangan UMKM. Nah, dari situ teman-teman bisa langsung ngeliat dari Akademi UMKM ini apa sih perjalanan yang udah gua achieve melalui website Akademi UMKM tersebut. Jadi kita udah ada mobile apps yang udah tampil ya di Play Store dan website. Untuk sekarang platformnya hanya dua itu. Dan yang kedua, gue juga punya bisnis pulseai.biz.id. Pulse AI sendiri adalah startup yang bergerak di bidang software, atau kita bisa sebut SaaS, Software as a Service gitu. Di bisnis kedua yang gue bangun ini, fokusnya bukan di community hub lagi, tapi lebih di penggunaan atau penyewaan jasa softwarenya. Gue punya dua produk. Yang pertama, produk untuk chatbot, dan yang kedua, produk untuk screening CV ATS. Nah, itu gue gunain semuanya modelnya dari Gemini gitu. Jadi gue nggak perlu sibuk-sibuk lagi create model AI sendiri gitu, karena udah disediain gitu. Jadi ngapain kita bikin dari awal gitu kan. Dari kedua bisnis ini, jujur sampai sekarang belum berprofit. Mungkin yang Akademi UMKM namanya udah terdengar bagus gitu ya, tapi kita belum berfokus untuk profit. Jadi kita masih dalam tahap branding sampai sekarang. Menariknya, kalau yang Pulse AI itu gua bikin hanya dalam waktu 3 minggu menggunakan anti-gravity dan coding gitu. Nah, menariknya di sini adalah sekarang bisnis bisa dibuat dalam waktu 3 minggu hanya dengan menggunakan AI. Jadi buat teman-teman semua nggak ada alasan lagi kalau misal teman-teman nggak bisa bangun bisnis. Bisnis juga banyak sektornya, ada yang di F&B, ada yang di teknologi, dan lain sebagainya. Dan dari setiap bisnis tersebut, dibagi berbagai macam sektor, pasti memiliki leverage dan daya ungkit berbeda-beda. Contohnya kalau di bidang teknologi, kita punya AI gitu ya, dalam pembangunannya. Kalau misal kita bangun aplikasi menggunakan coding yang sebelumnya manual, sekarang udah bisa dibantu oleh AI agent. Ya, contohnya seperti IDE dari Google ya, anti-gravity, ataupun Cloud Code, Codex, dan lain sebagainya. Alasan gue kenapa gue memulai channel YouTube ini, kenapa gue juga challenge diri gue sendiri, supaya nanti gue bisa ngeliat nih progres ke depannya gue tuh seperti apa. Di umur yang udah nggak muda sekarang, gue udah mulai bosen kalau misal gue kerja sama orang terus. Jadi gimana caranya gue bisa ngebangun bisnis sampai bisnis tersebut menghasilkan. Setelah menghasilkan, nanti gue bisa keluar dari kerjaan gue dan gue bisa fokus 100% untuk berbisnis gitu. Nah, tentunya di sini gue nggak maksa teman-teman juga buat jadi pebisnis. Gue nggak maksa teman-teman juga harus keluar dari kerjaan, enggak. Karena jadi karyawan pun bagus, jadi pebisnis pun bagus gitu ya. Ini cuman masalah goal dari kalian masing-masing gitu. Mungkin itu aja pembukaan dari video pertama kali ini. Di part kedua, gue bakalan bikin strategi marketing
Dan gue juga bakalan bocorkan kepada teman-teman ya, gimana sih cara gue dapetin klien pertama dari bisnis gue yang pertama Akademi UMKM ataupun bisnis gue yang kedua Pulse AI. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita sharing-sharing, kita networking. Challenge ini bukan ditunjukkan untuk orang lain, tapi lebih ke diri gue sendiri. Apakah diri gue yang sekarang lebih baik dari diri gue yang kemarin? Kalau gitu terima kasih yang sudah menonton. See you di part 2.